MMTC Radio, The Next Generation Channel. Top Report MMTC Radio. Banjir pasang air laut atau rop meluas dan rekan Maul ya. Ya bisa jadi keadaan di sini peserta sudah mulai ramai dan pesertanya ada 75 kontingen. Top Report kini hadir 3 kali dalam sehari, setiap jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Menyajikan berita regional, nasional, dan internasional. Hanya di 107.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Dipancarkan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, 107.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Selamat siang pendengar, Top Report edisi Rabu 3 Juni 2020 kembali hadir. Bersama saya Eka Novia, inilah Top Report selengkapnya. Sari Berita. Pemerintah Kota Semarang masih melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat atau Jogotongo non-PSBB. Kejahatan di jalanan Kota Jawa Tengah terus meningkat hingga saat ini. Kondisi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, Jawa Barat sesi 1, 2, dan 3 sudah hampir selesai. Selain ketiga berita utama tersebut, masih ada beberapa rangkaian berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di 107.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Baik pendengar, kita ke berita pertama. Salah satu pusat grosir di Kabupaten Sleman diprediksi akan menjadi klaster baru COVID-19 di Yogyakarta. Berdasarkan hasil rapid test, puluhan orang dinyatakan reaktif. Laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter Tiffany. Silahkan Tiffany. Ya, pendengar, perlu kita ketahui bahwa Indogrosir di Jalan Magelang kilometer 5, Melati, Kabupaten Sleman menjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19 di DIY kembali dibuka. Dilansir dari Radar Jogja, Bupati Sleman, Sri Purnomo melalui surat edaran nomor 433 memutuskan untuk menutup sementara Indogrosir pada 5 Mei lalu hingga seluruh hasil rapid test karyawan telah selesai. Untuk Indogrosir sementara kami tutup, jadi tidak boleh beroperasional. Kita selesaikan untuk rapid testnya yang 106. Sampai kapan? Sampai menunggu hasil swab dari yang 5/22 dan hasil rapid test hari ini. Untuk pencegahan lebih lanjut, gugus tugas penanganan COVID-19 DIY telah menggelar rapid test untuk seluruh pengunjung Indogrosir yang datang dari tanggal 19 April hingga 4 Mei, yakni berjumlah lebih dari 1.500 orang. Rapid test kemudian digelar menjadi 3 tahap. Mengingat penyebaran dari klaster ini cukup meluas, Pemkab Sleman juga menyiapkan asrama haji untuk menjadi shelter sementara bagi seluruh karyawan maupun pengunjung yang menunjukkan hasil reaktif saat rapid test. Selain itu, seluruh karyawan maupun pengunjung yang menunjukkan hasil reaktif saat rapid test akan menjalani tes swab. Dan apabila nantinya didapati hasil positif melalui tes swab, keluarga yang bersangkutan akan diarahkan untuk mengikuti rapid test di daerah tinggal masing-masing. Dilansir dari Tribun Jogja, berikut keterangan juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19, Safitri. Ya, kita telah laksanakan RDT atau rapid test 3 tahap terakhir di GOR. Dan pengunjung terakhir yang mendaftar untuk rapid test ada 2 orang. Dan dua-duanya dinyatakan reaktif, lalu kemudian akan menjalani tes swab. Hingga saat ini, data yang saya terima, ada 44 kasus positif dari klaster ini, dan 2 dinyatakan telah sembuh. Hal ini menjadikan klaster ini menjadi kelompok penyebaran COVID-19 terbesar di DIY. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman, Safitri, mengatakan bahwa penularan dari klaster ini telah mencapai penularan 3 generasi. Ia juga mengingatkan agar masyarakat terus menjaga kesehatan, menggunakan masker, dan selalu cuci tangan. Tiffany melaporkan untuk MMTC Radio.
Baik pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Meski pemerintah Kota Solo telah mengeluarkan kebijakan berupa pemakaian masker kepada seluruh pedagang di beberapa lokasi pasar tradisional, namun kenyataannya masih banyak pedagang yang tidak menggunakan masker. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Kartika yang saat ini berada di Pasar Nusukan Solo. Kartika, silahkan laporannya. Pendengar, terkait kewajiban pedagang pasar untuk memakai masker di Kota Solo, Dinas Perdagangan Kota Solo telah memberikan sejumlah 44.000 masker kepada mereka untuk mencegah penyebaran virus corona. Dikutip dari timlo.net, Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan seluruh pedagang tradisional wajib mengenakan masker. Hal itu sekaligus bisa mengedukasi pembeli yang belum mengenakan masker saat berbelanja. Namun sayangnya pendengar, kesadaran para pedagang ini masih sangat rendah untuk memakai masker. Salah satunya di Pasar Nusukan tempat saya melaporkan. Dari hasil pantauan saya pendengar, suasana pasar terlihat ramai dengan banyaknya pedagang pasar yang masih banyak tidak mengenakan masker. Bahkan tadi saya melihat ada beberapa kerumunan pembeli yang sedang mengantri di kios-kios sayuran tanpa menggunakan masker. Padahal pendengar, Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Surakarta telah melakukan razia masker seperti di Pasar Depok dan Jongke, di mana ratusan pedagang dan serta pengunjung dipaksa pulang karena tidak menggunakan masker. Namun hal ini sayangnya tidak membuat para pedagang seperti salah satunya Hari takut tertular virus corona. Kalau ribet sih cuman pakai doang sih enggak, cuman agak susah aja napas. Namun sebaliknya pendengar, beberapa pembeli ada yang mengenakan masker saat berbelanja. Seperti ada beberapa orang yang mengenakan masker berbahan kain, ada juga yang mengenakan masker seperti masker medis. Seperti salah satunya Nur yang sudah mengenakan masker saat Kota Solo sudah berstatus KLB Corona. Harusnya ya, kalau pedagangnya itu harus pakai masker, yang jualan, yang beli juga harusnya pakai masker. Kalau salah satu nggak pakai masker, seumpamanya pembelinya nggak pakai masker, ya penjualnya juga nggak boleh ngelayani. Jadi sama-sama gitu, biar corona cepat berakhir. Pendengar, Pemkot Solo pun telah mengancam untuk mencabut izin berupa surat hak penempatan atau SHP bagi para pedagang yang tidak memakai masker di tengah pandemi virus corona. Tertib menggunakan masker itu akan kita bebaskan retribusinya mulai bulan bulan Mei sampai dengan Agustus. Namun kalau tidak mau pakai masker, SHP-nya dicabut menuai. Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo pun berharap para pedagang benar-benar menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, seperti disiplin menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Kartika Maharani melaporkan untuk MNTC Radio. Pendengar, kita akan bergeser sedikit ke wilayah Sragen. Untuk mengurangi penyebaran virus corona atau COVID-19, pemerintah Kabupaten Sragen akan menerapkan social distancing di kawasan Pasar Bunder Sragen. Bersama reporter kami Yusron, kita ikuti laporan berikut ini. Iya, terima kasih Kak pendengar. Saat ini saya sedang berada di kawasan kompleks Pasar Bunder Sragen, yang mana Pasar Bunder ini sedang diterapkannya social distancing atau pembatasan sosial oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Perlu kita ketahui pendengar bahwa penerapan social distancing ini bertujuan untuk mencegah potensi persebaran virus corona atau COVID-19 di lingkungan pasar. Maka dari itu, untuk memperlancar proses penerapan social distancing, pemerintah Kabupaten Sragen telah melakukan beberapa langkah antara lain seperti penataan pedagang, penyediaan lapak, dan penutupan beberapa jalur. Pendengar, terdapat sebanyak 495 pedagang oprokan yang membuka lapak di kawasan kompleks Pasar Bunder ini. Dilansir dari solopos.com, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen, Teddy Rosanto, mengatakan bahwa terdapat sebanyak 495 pedagang oprokan yang membuka lapak di Pasar Bunder.
Di antaranya 130 pedagang yang membuka lapak mulai pukul 3 sore hingga 9 malam. Sedangkan 360 pedagang lainnya membuka lapak pada malam hari mulai pukul 11 malam hingga 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dalam penataan perdagangan off-road di Sperindak Kabupaten Sragen telah menyiapkan tempat yang berukuran 2 meter kali 1,5 meter yang nantinya akan ditempati oleh satu pedagang off-road. Di Sperindak Kabupaten Sragen juga telah menyiapkan tempat yang berada di luar kompleks, yakni di pinggir Jalan Ahmad Yani, Jalan R.A. Kartini, dan lahan milik Kodim. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan nantinya akan ada penutupan jalan, yakni Jalan R.A. Kartini dan Jalan Ahmad Yani. Kemudian untuk Jalan Ahmad Yani nantinya akan ditutup total pada pukul 10 malam dan akan dibuka kembali pada pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari solopos.com, Kapolres Sragen AKBP Rafael Sandi mengatakan bahwa akan mendukung penutupan jalan di sekitar Pasar Bunder. Akan tetapi begitu kegiatan pasar malam itu sudah selesai, maka jalanan juga harus bersih dan bisa dilewati pengguna jalan lainnya. Ya Yusron, dari penutupan jalur tersebut, apakah ada rekayasa lalu lintas? Iya Eka, untuk mengantisipasi kemacetan nantinya akan ada rekayasa lalu lintas. Seperti di Jalan R.A. Kartini yang nantinya akan menggunakan sistem satu arah untuk kendaraan dari arah timur. Kemudian arus lalu lintas dari arah timur dialihkan masuk ke kompleks pabrik gula Mojo, lalu keluar menuju Jalan Ahmad Yani. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Yusron Al-Qadri melaporkan untuk MMTC Radio. Terima kasih Yusron atas laporannya. Pendengar, kami masih memiliki beberapa informasi aktual lainnya hanya di Top Report, suara aktual untuk Anda. Gara-gara corona, sekarang susah nyari gula. Untung masih ada nih 5 sendok. Lumayan. Ada berita apa ya hari ini? Sikap khawatir dan cemas berlebihan menyikapi pandemi COVID-19 belakangan kerap mengemuka di masyarakat. Akibatnya orang sakit pun tak tertolong warga karena khawatir terpapar virus corona. Bahkan ada sejumlah warga menolak jenazah pasien COVID-19 untuk dimakamkan di wilayahnya. Udah gula habis, ini satu lebih parah. Aduh, memang panik ini nggak baik ya. Rasa takut yang berlebih karena COVID-19 akan berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Jaga kesehatan, dapatkan berita dari sumber terpercaya, selalu berpikir positif, dan tetap di rumah aja akan membantumu mengatasi rasa takut yang berlebihan ini. Kita pasti bisa. Ayo bersama lawan Corona. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dendi Hermawan. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 107.7 MMTC Radio The Next Generation Channel. Berikut kita akan mengikuti laporan dari Yohanifa mengenai perkembangan kasus virus COVID-19 di Kabupaten Purworejo. Silahkan Yohanifa. Ya Eka dan teaser, kasus positif COVID-19 di Purworejo naik menjadi 76 kasus. Tambahan 2 kasus positif baru merupakan warga Purwodadi dan Bayan. Juru bicara COVID-19 Kabupaten Purworejo, Dr. Darus menjelaskan jika kasus positif terkonfirmasi pada Minggu 24 Mei 2020 lalu. Selain tambahan kasus positif, pasien yang sembuh ini juga bertambah 6 orang, sehingga total pasien positif COVID yang sembuh ada 38 orang. Dilansir dari medcom.id, jumlah pasien yang positif COVID-19 di Purworejo mencapai 76 orang dengan rincian 38 dirawat, 38 sembuh dan tidak ada lagi yang meninggal. Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 2.162, di mana 420 ini dalam pemantauan dan 1.742 selesai pemantauan. Sementara, jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP ini sebanyak 45 orang dengan rincian 34 sembuh dan 11 meninggal, dan tidak ada pasien yang dirawat.
Nah, teaser, daerah yang paling banyak terkena dampak persebaran virus corona di Kabupaten Purworejo ini terdapat di Kecamatan Purworejo dan Bayan, di mana di Kecamatan Bayan terdapat 20 orang yang positif terpapar virus corona, sedangkan di Kecamatan Purworejo terdapat 13 orang. Walaupun Kecamatan Bayan merupakan kecamatan dengan pasien positif tertinggi, namun masyarakat masih terlihat beraktivitas seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya penjual sayur keliling Dwi Wahyuni, dia tetap berjualan di tengah merebaknya virus corona di Purworejo. Berikut pernyataannya. Ya saya sih tetap berjualan, Mbak. Kalau nggak jualan nanti anak saya mau makan apa. Yang penting saya berjualannya tetap pakai masker. Nah, teaser, demi memutus rantai persebaran virus corona, Pemkab Purworejo mengeluarkan aturan dengan membuat Perbup nomor 27 tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo. Aturan tersebut berisi tentang kewajiban memakai masker, yang mana jika dilanggar maka akan dikenakan denda sebesar 50.000. Salah satu warga Purworejo, Ari Waskito, merasa tidak terganggu dengan adanya peraturan tersebut. Menurutnya, hal itu bagus untuk memberi efek jera bagi masyarakat. Berikut pernyataannya. Ya nggak apa-apa, Mbak, malah bagus kalau dikasih denda, biar memberi efek jera dan biar corona cepat hilang di Purworejo. Nah, selain menerapkan denda 50.000 bagi yang tak mengenakan masker, Pemkab juga mengatur untuk selalu menjaga kebersihan dan selalu rajin untuk cuci tangan. Dari Purworejo, Yohanifa Ersa melaporkan. Pendengar, kami ajak Anda menuju ke wilayah Jawa Tengah. Tingkat kejahatan di Jawa Tengah terus meningkat pada kondisi pandemi COVID-19. Kejahatan jalanan banyak terjadi di lintas logistik utara dan menyerang truk kontainer. Kami sudah terhubung dengan reporter Yuan yang akan menyampaikan laporannya untuk Anda. Laju bisnis logistik di Jateng terus tertekan di tengah pandemi COVID-19. Selain sepinya muatan yang menyebabkan utilitas armada turun di angka 40%, kejahatan jalanan menjadi kendala baru bagi pengusaha bisnis logistik. Untuk jumlah kejahatan sendiri pada minggu pertama bulan Mei sebanyak 3.587 kasus, sedangkan di minggu berikutnya sebanyak 3.539 kasus. Hal ini berarti terjadi penurunan tingkat kejahatan sebesar 48 kasus. Meski begitu, untuk kategori kejahatan jalanan dari rentang bulan April sampai dengan Mei 2020 mengalami kenaikan sebesar 19,90%. Rinciannya, pada bulan April terdapat 15.333 kasus, sedangkan pada bulan Mei sendiri terdapat sebesar 19.128 kasus. Kejahatan berupa pemerasan dan pembegalan serta bajing loncat ini terjadi di berbagai area seperti pelabuhan, pergudangan, parkir truk, rest area jalan tol, bahkan di tengah arus lalu lintas di jalan raya. Baik Yuan, lalu bagaimanakah aksi kejahatan itu sendiri? Ya, dari laporan beberapa supir truk dijelaskan bahwa aksi kejahatan ini adalah terorganisir dan biasanya terdiri dari beberapa kelompok yang berisi 4 orang atau lebih dengan latar belakang kemampuan yang beragam. Kelompok ini beraksi atas pesanan dari tukang tadah atau permintaan khusus lainnya. Fenomena ini disinyalir karena desakan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, sopir truk logistik dihimbau lebih berhati-hati dan wajib konvoi saat mengirimkan barang. Selain itu, seluruh pengguna jalan harus memperhatikan tempat peristirahatan atau rest area berada pada kawasan aman dan ramai. Untuk meminimalisir kasus kejahatan jalanan ini, pihak kepolisian dan TNI telah mendirikan pos-pos lalu lintas di titik-titik rawan, juga bersamaan dengan pos darurat COVID-19. Hal ini merupakan upaya untuk menekan kasus kejahatan jalanan yang tengah marak terjadi. Dari Jawa Tengah, Yuan Vika kembali ke studio. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau Jogotongo non-PSBB di Kota Semarang masih terus dilaksanakan, mengingat jumlah penderita COVID-19 di Jawa Tengah terus meningkat. Segera kita simak laporan dari reporter kami Huda yang saat ini sudah berada di Semarang, Jawa Tengah. Silakan Huda.
Ya pendengar, hari ini masih diterapkannya pembatasan kegiatan masyarakat atau Jogotongo non-PSBB yang diberlakukan oleh Wali Kota Semarang, Indrar Prihadi, sejak Senin 27 April lalu. Dilansir dari akun resmi Instagram Wali Kota Semarang, meski rencananya pembatasan kegiatan masyarakat ditargetkan hanya berlaku hingga 24 Mei. Kami berdasarkan rapat Forkompinda memutuskan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Semarang ini akan kita perpanjang sampai 14 hari ke depan. Jadi periodenya adalah tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni. Nah, kita akan antisipasi itu selama 14 hari ke depan. Hal ini dilakukan sebagai langkah mengantisipasi resiko penyebaran kasus virus COVID-19. Dari hasil pantauan saya saat ini yang berada di Kampung Ngemplak, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebanyak 5 portal masuk perkampungan, 4 diantaranya ditutup dan dipasang baliho dengan bertuliskan Jogotongo guna memutus rantai virus COVID-19. Terdapat salah satu portal yang tidak ditutup berada di RW 1 yang merupakan salah satu akses masuk perkampungan, dan juga disiapkan pos jaga guna memantau aktivitas kegiatan masyarakat dari luar daerah atau masyarakat setempat yang akan memasuki perkampungan. Patroli terus dilakukan oleh polisi, TNI, dan jajaran keamanan lainnya untuk memantau kegiatan masyarakat dari segala sektor bidang. Akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat tidak hanya berdampak terhadap aktivitas di perkampungan, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas perekonomian pedagang sembako di pasar. Ya, sekarang menurun drastis pasar, nggak ada pengunjung. Ya sepi. Udah berapa hari selama ada corona ini sepi pasar, nggak ada pengunjung. Pembatasan kegiatan masyarakat ini dikenal dengan istilah Jogotongo, yang berarti saling menjaga sesama tetangga karena masyarakat merupakan garda terdepan pencegahan virus COVID-19. Kurnia Huda melaporkan untuk MMTC Radio. Berita selanjutnya datang dari Sumedang, Jawa Barat yang akan dilaporkan oleh reporter kami Anissa. Pembangunan jalan tol Cisumdawu Cilenyi Sumedang Dawuan yang terbagi dalam 6 seksi masih berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Terutama untuk seksi 1, 2, dan 3 yang ditargetkan selesai pada mudik lebaran 2020. Anissa, bagaimana kondisi terkini jalan tol Cisumdawu? Ya pendengar, saat ini saya berada di Jalan Tol Cisumdawu Seksi 3, yakni Sumedang Cimalaka. Perlu diketahui, jalan tol sepanjang 60 km ini merupakan jalan penghubung antara Bandung, Sumedang, dan Majalengka. Selain itu, jalan tol Cisumdawu ini dibangun untuk memudahkan akses menuju Bandar Udara Internasional Kertajati, Majalengka. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, pembangunan jalan tol Cisumdawu khususnya seksi 1, 2, dan 3 masih berlangsung seperti biasanya dan bisa dikatakan sudah hampir rampung. Sedangkan untuk seksi 4, 5, dan 6 saat ini sudah memasuki tahap pembebasan lahan dan pembayaran. Dilansir dari Detikcom, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil mengatakan pembangunan akan tetap terus berjalan, terutama untuk daerah yang tidak terlalu terpengaruh oleh COVID-19. Selain pembangunan, pembebasan lahan dan pembayaran juga akan tetap terus berjalan. Untuk pembangunannya, sejauh ini sudah memasuki tahap mendirikan pintu gerbang tol keluar, tepatnya di Kojengkang Cimalaka, dan pelebaran jalan dari Kojengkang hingga Cimalaka. Untuk tahap mendirikan pintu gerbang tol keluar sendiri kurang lebih sudah mencapai 60% pengerjaan. Dan kemarin sempat terhenti selama 1 minggu karena libur lebaran. Sedangkan untuk pelebaran jalan sudah dilakukan sejak 15 April 2020 dan kurang lebih berlangsung selama 2 minggu. Pengerjaan terbagi dalam 2 bagian, yakni pelebaran jalan dan pengaspalan. Jauh sebelum dilakukan uji coba, jalan tol ini sempat digunakan warga sekitar untuk bersepeda, lari, dan kegiatan Car Free Day pada hari Minggu sebelum adanya COVID-19. Pengerjaan jalan tol ini tetap berlangsung karena untuk mengejar target selesai
yakni pada mudik lebaran 2020, meskipun pada kenyataannya batal digunakan. Salah satu alasan pembatalan penggunaan Jalan Tol Cisumdawu sebagai jalur mudik lebaran 2020, yakni adanya larangan mudik dari pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Dengan adanya pembatalan tersebut, warga sekitar Tol Cisumdawu merasa senang karena tidak terganggu dengan bisingnya suara pengendara pemudik yang lewat, terutama saat waktu beristirahat, seperti yang dirasakan Ibu Lilis yang tinggalnya di sekitar Tol Cisumdawu. Ya seneng aja sih kalau jalan tol nggak jadi dipakai mudik, karena kan jadi gak berisik banget sama suara kendaraan. Ya bayangin aja, gak dipakai mudik aja udah berisik, apalagi kalau banyak yang mudik. Selain tidak bising dengan suara kendaraan pemudik, warga merasa keamanan akan tetap terjaga karena minimnya orang keluar masuk daerah Sumedang dan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Dari Sumedang, Anissa melaporkan untuk MMTC Radio. Kita lanjutkan pendengar, kasus demam berdarah denggi atau DBD yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti selama beberapa bulan terakhir meningkat di Provinsi Lampung. Hal ini menyebabkan Lampung masuk ke dalam zona merah kasus DBD. Ulaya, berapa jumlah kasus DBD di Lampung hingga saat ini? Ya Eka, tingginya jumlah kasus DBD di Lampung mencapai hingga 4.020 kasus dalam beberapa bulan terakhir. Yang mana kasus DBD pada tahun ini meningkat hingga 90% dibanding tahun lalu, yaitu 5.592 kasus. Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, jumlah kasus DBD pada Januari adalah 1.066 kasus, Februari 1.406 kasus, Maret meningkat sebanyak 3.434 kasus, dan April sebanyak 4.020 kasus. Kasus DBD mengalami peningkatan karena masih masuk musim penghujan, sedangkan data bulan Mei dan Juni belum terakumulasi. Dari data tersebut, Provinsi Lampung menempati provinsi ketiga dengan jumlah kasus DBD terbanyak di Indonesia setelah Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. Melihat data jumlah kasus DBD tersebut, Provinsi Lampung masuk zona merah karena jumlah kasus di atas 1.000 kasus dan juga angka pesakitan di Lampung mencapai 66 per 100.000 penduduk. Dilansir dari republika.co.id, Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Media Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Lisna, membenarkan terjadi peningkatan jumlah kasus DBD di Lampung. Iya, saya akui untuk peningkatan kasus di tahun ini itu sangat meningkat. Mungkin juga karena musim penghujan. Jadi seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di Lampung ini sedang berpotensi untuk kasus demam berdarah atau DBD. Dilansir dari kompas.com, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana, mengatakan dengan tingginya angka penderita DBD, pihaknya sudah melakukan beberapa upaya dan penyebaran informasi seputar DBD, juga cara mencegahnya melalui berbagai media seperti talk show, press release, baliho, serta surat edaran Bupati Wali Kota ke seluruh camat atau perangkat desa juga puskesmas. Ya, kami juga melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+ serentak setiap hari Jumat di seluruh kelurahan, kantor-kantor, dan sekolah. Lalu penyelidikan epidemiologi melakukan fogging fokus. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga sudah melakukan surveillance ketat berkoordinasi dengan RSUD setempat. Dilansir dari kupastuntas.com, Direktur RSUD Dadi Djokrodipol, Indasari Aulia mengatakan setiap pasien DBD yang masuk ke rumah sakit langsung disampaikan kepada Dinas Kesehatan setempat. Kita tangani sesuai SOP atau standar prosedur operasional. Penanganan DBD dan untuk kasus DBD yang masuk sudah langsung kita laporkan ke Dinas Kesehatan. Penanganan pasien DBD sendiri memakan waktu 5-10 hari untuk memantau kondisi trombosit dan keadaan pasien. Demikian yang dapat saya sampaikan, Ulaya melaporkan untuk MMTC Radio. Pendengar, berita kasus demam berdarah di Lampung tadi sekaligus mengakhiri Top Report siang hari ini. Saya Eka Novia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.
Top Report MMTC Radio. Banjir pasang air laut atau rop meluas yang berhenti dan rekan Maul ya. Ya bisa jadi keadaan di sini peserta sudah mulai ramai dan pesertanya ada 75 kontingen. Top Report kini hadir 3 kali dalam sehari, setiap jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Menyajikan berita regional, nasional, dan internasional. Hanya di 107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel. Prepare for launch in 3, 2, 107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel.